Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Eniwati Ningsih, guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 2 Purwodadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Semarang dengan nomor mahasiswa 23531494. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara pembelajaran yang dimana yang pada hari ini nanti sebelum dimulai silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Depan dulu siap, doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi guru. Selamat pagi semuanya, sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan untuk bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran yang hari ini nanti kita akan melakukan materi yang kemarin mengenai NKRI. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu untuk yang hari ini tidak hadir. Ada saya absen dulu ya. Adinda Dwi Putri, Adinda Nadia, Anggi Atalita, Anggi Titi, Arsinda Samida, Aulia Fatin, Daryono, Denis Widya, Diki Tri, Elga Aprisma, Elsa Sarda, Febriana Putri, Febriana Eka, Fitri Hadjayani. Alhamdulillah semuanya pada diberi kesehatan, keselamatan ya, untuk bertemu kembali tatap muka mengikuti pembelajaran yang nanti pembelajarannya mengenai NKRI ya. Apa itu NKRI? Mungkin ada yang tahu apa NKRI? Negara. Coba dibuka di buku ajarmu. NKRI negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya itu wilayah Indonesia itu ada batas-batasnya, daratan, ya, lautan, dan udara. Di udara itu ada batasnya, ya, tidak terus lepas. Misalnya pesawat lepas terus bisa karpe, tapi di sana ada aturan-aturannya di dalam pilot menerbangkan, ya. Begitu juga dari kapal-kapal laut, ya, kapal-kapal laut juga ada batas-batasnya bagaimana di
Sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia Di sana aku berdiri, jadi mantu ibu.
dirinya atau olahraganya atau mungkin tenaganya demi bangsa dan negara. Misalnya ada mungkin musuh atau mungkin adanya bencana, yang namanya bencana misalnya tiba-tiba kita mendapati bencana seperti kemarin tiba-tiba hujan terus akhirnya wilayah berubah terendam dengan banjir, itu suatu bencana. Kita ya harus rela berkorban menghadapi adanya bencana tadi ya. Apa kamu akan diam di rumah? Kan tidak. Mungkin dari orang-orang yang mungkin masuk di organisasi atau mungkin masuk di dalam kumpulan apa di situ yang akan berkiprah. Ayo bantu, ayo menggalang dana, ayo berbakti sosial, kan seperti itu, menolong orang-orang yang kena musibah. Tidak hanya diam di rumah Islam menunggu bantuan, kan tidak. Apalagi yang dikatakan tadi, manusia punya rasa kemanusiaan yang tinggi, mesti yang akan mencari info terus membantu ya, rela mengorbankan waktu tenaga untuk menyelamatkan para korban yang harus ditolong, harus diungsikan ya. Contoh di dalam kita rela berkorban demi kepentingan tadi yang namanya terendam air sampai berhari-hari, kalau tidak dibantu tenaga sosial kan ya lama ya selesainya, ataupun mungkin tidak secepatnya selesai. Yang ketiga, memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Tanah air dan bangsa Indonesia, tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia itu ya harus dimiliki. Bagaimana caranya? Ya melindungi tadi, misalnya ada pepatah atau slogan yang di sana dikatakan NKRI sudah harga mati, kan ya harus dilindungi, dipertahankan, jangan sampai mungkin ada perbatasan yang menjadi masalah ataupun mungkin ada patok yang dipermasalahkan. Yang keempat, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi lebih mementingkan kepentingan bangsa atau kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dibanding kepentingannya sendiri. Itu gimana kayak rasa nasionalisme. Bentuk dari nasionalisme di situ ada nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, nasionalisme agama. Itu contoh dari bentuk-bentuk nasionalisme. Yang namanya nasionalisme kewarganegaraan, kita sebagai warga negara ya tidak harus anti dengan warga negara luar, kan tidak ya. Ada orang luar, mungkin ada yang masih keturunan orang luar ya, kita juga harus menghargai, menghormati. Misalnya di wilayah kita kan ya masih ada orang-orang yang keturunan Cina. Bagaimana dia sudah berdomisili di wilayah juga menjadi rakyat juga, ya kita juga harus menghormati. Nasionalisme etnis ya sama tapi warga negara luar ya, etnis yang berbeda ras ya. Nasionalisme romantik atau identitas, mana nasionalisme di situ yang berupa suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Adanya nasionalisme yang di situ mungkin dari bangsa-bangsa yang sudah
yang membentang dari Sabang sampai Merauke, di mana di dalam wilayah itu ya didiami oleh penduduk-penduduk yang ada di pulau-pulau di situ. Banyak sekali pulau yang ada di Indonesia ya, di dalam pulau-pulau itu ya didiami oleh penduduk, oleh rakyat. Ya, dari hari ini, jadi hari ini untuk materi NKRI sampai di sini saya harapkan kita belajar dari NKRI ini, mestinya kita ya harus lebih tahu, lebih paham NKRI itu yang mestinya harus kamu jaga, kamu pertahankan, kamu cintai, kamu lindungi, ya jangan sampai